مرحبا أهلا النوادي. Kita lanjutkan kajian kitab kita. Faslun ajma'al ulama'u ala jahri bil qira'ati fi salati subhi wal ulayaini minal maghribi wal isya wa alal israri fi zuhri wal asri wa thalithati minal maghrib wa thalithati wa rabi'ati minal isya wa alal jahri fi salatil jum'ati wal aidain wat tarawih wal witri aqibaha wa hadha mustahabbun lil imami wal munfaridi fima yanfaridu bihi minha wa ammal ma'mum fala yajharu fi syai'in min hadha bil ijma'. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan satu fasal khusus dengan pernyataan ajma'al ulama, para ulama bersepakat alal jahri bil qira'ati fi salati subhi wal ulayaini minal maghrib wal isya, yakni membaca secara jahar, mengeluarkan suara, membaca surat, mengeluarkan suara di salat subuh dan 2 rakaat dari awal salat maghrib dan 2 rakaat di 2 rakaat awal salat isya, dan al-israr wa alal israr fi zuhri wal asri, dan tidak mengeraskan bacaan di salat zuhur dan salat asar, dan 3 atau rakaat yang ketiga dari salat maghrib, dan rakaat ketiga dan keempat dari salat isya. Nah, ini kita sudah jalani sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Nawawi. Ini bentuk kesepakatan. Ya, kalau kita merujuk referensi hukum Al-Quran wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Al-ijma' artinya kesepakatan para ulama. Jadi bacaan-bacaan di dalam solat yang kita bacakan waktu solat zuhur tidak mengelaskan bacaan, solat asar juga demikian, solat maghrib 2 rakaat pertama kita keraskan suara, rakaat terakhir tidak mengeraskan suara, solat isya 2 rakaat pertama kita keraskan suara, 2 rakaat terakhir kita tidak keraskan suara ketika membaca surat dalam Al-Quran ataupun zikir-zikir di dalam solat. Itu semuanya sudah benar. Ijma', kesepakatan. Nah, kalau kita keluar daripada konteks ini, zuhur kita baca jahar, sengaja. Al-asr juga kita baca secara jahar, secara sengaja. Maka status hukumnya tidak langsung dinyatakan bid'ah, tapi makruh menurut para fuqaha. Makruh, ma yuthabu ala tarqihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau kita tinggalkan hal itu dapat pahala, kalau kita kerjakan tidak mendapat dosa. Jadi tidak merusak solat, akan tetapi status hukumnya makruh. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain. Jadi kalau kita jaharkan bacaan kita di solat yang sunnahnya sir, hukumnya makruh. Sebaliknya, solat yang jahar kita sirkan, hukumnya makruh. Wa alal jahri fi salatil jum'ati wal aidaini wat tarawih. Demikian juga jahar membaca di solat Jumat. Solat Jumat kita baca suara terdengar, suara keras, jahar. Solat 2 hari raya juga sama. Solat tarawih juga demikian. Sunnah kita membaca dengan mengeraskan suara atau mengeluarkan suara di dalam membaca surat. Wal witr, dan juga solat witir. Aqibaha, selesai solat tarawih. Wa hadha mustahab,
ini hukumnya anjuran dan hukumnya sunnah. Lil imam, bagi imam, wal munfarid, atau solat sendiri. Dia solat sendiri juga statusnya sunnah untuk membaca secara jahar di solat yang jahar, membaca sir di solat yang sir. Wa ammal ma'mum, adapun ma'mum, fala yajhar, dia tidak perlu membaca secara jahar. Fi syai'in min hadza bil ijma', dan ini termasuk perkara yang disepakati. Jadi kalau ma'mum yang diajarkan oleh para fuqaha seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Syarah Minhaj At-Talibin Tuhfatul Muhtaj, di situ beliau ajarkan cara ketika imam membaca suratul Fatihah maka makmum mendengar, dia mendengar bacaan surat Al-Fatihah. Dan ini memang anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'a 'alaikumul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u lahu, dengar dengan konsentrasi, bukan fasma'u. Kalau fasma'u sekedar mendengar saja, tapi ditambah huruf ta, fastami'u lahu, artinya kita dengar juga berusaha untuk menghayati, bukan sekedar hanya mendengar, tapi berusaha untuk menghayati bacaan surat Fatihah dari imam. Wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, semoga kalian diberikan rahmat. Imam Ghazali mengatakan perintah ini berlaku di dalam solat dan di luar solat. Maknanya di luar solat ketika membaca Al-Quran hendaklah kita konsentrasi, tidak berisik, dengarkan itu bacaan dengan penuh menghadirkan hati, bitadabbur, dengan mentadabburi makna-makna daripada bacaan tersebut. Imam Ghazali menyatakan fala yajuz ad-darbu bid-duf ma'a qira'atil Qur'an lailatal urs. Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, tidak boleh memukul hadro atau lain-lainnya alat musik bersamaan dengan membaca Al-Quran. Jadi sambil membaca Al-Quran kemudian diiringi dengan musik. Imam Ghazali mengatakan tidak boleh, karena tujuan membaca Al-Quran diantaranya agar kita memahami, mentadabburi makna-makna Al-Quran tersebut. Lailatul Ursi, tradisi yang ada di zaman itu, malam pengantin itu mereka bacakan Al-Quran sekaligus dengan alat musik. Itu terjadi di zaman Al-Imam Al-Ghazali, sebagaimana yang dijelaskan oleh As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin. Tapi kalau bacaan yang lain boleh, salawatan kita iringi pakai itu, tidak ada masalah, gosida, syair. Tapi ketika Al-Quran dia punya standar hukum yang berbeda dengan yang lain, karena sudah ada hukum paten dari Allah mengatakan fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Quran dengarkan dan diamlah. Maka di dalam solat juga demikian. Ketika imam membaca suratul Fatihah, kita jangan membaca apapun, tapi tugas kita mendengarkan bacaan suratul Fatihah tersebut. Selepas imam membaca suratul Fatihah, Ibnu Hajar Al-Haytami mengajarkan satu metodologi. Imam membaca surat Fatihah kedua kalinya dengan disirkan, tidak dijaharkan kalau di solat jahar. Tujuannya agar memberikan kesempatan kepada makmum membaca surat Fatihah. Nah, ketika imam sudah memprediksi bacaan surat Fatihah sudah selesai, secara otomatis juga itu perhitungannya mereka yang makmum juga sudah selesai membaca suratul Fatihah. Dan itu tidak masalah, mengulang-ulang surat di dalam solat tidak ada masalah.
selama itu Al-Quran. Karena para a'immah seperti Imam Abu Hanifah itu punya tradisi ketika membaca satu ayat diulang-ulang, juga surat-surat sering diulang-ulang dalam solat. Makanya solatnya ba'da isya sampai subuh baru selesai, hanya mengulang-ulang satu ayat, wamtazu ayyuhal mujrimun, itu diulang-ulang sampai mendekati solat subuh. Wa yusannul al-jahru fi salatil kusufil qamari, dan disunnahkan menjaharkan bacaan di dalam solat gerhana bulan. Kalau solat gerhana bulan bacaannya jahar. Wal israru fi salatil kusufi syamsi, dan tidak dijaharkan atau dibaca secara sir di dalam solat gerhana matahari. Kalau gerhana bulan dibaca jahar, kalau solat gerhana matahari dibaca sir. Karena kalau matahari pasti waktu-waktu sirriyah, asar, kalau tidak zuhur, kalau tidak waktu duha. Kalau gerhana bulan masuk waktu malam, di situ ada solat maghrib, solat isya yang disunnahkan juga jahar. Oleh sebab itu ulama mengatakan, ya, kami baca di kitab Qutul Habib, satu kitab fikih namanya Qutul Habib, karya Syekh Nawawi Al-Bantini. Kalau solat qadha yang tidak sengaja kan dimaknai dua dalam kitab Safinatun Najah. Azarus sholati ifnani, uzur dalam solat dua, an-naum wan nisyan, ketiduran dan lupa. Ketiduran dalam hadis dan lupa dalam hadis, Nabi mengatakan, man nama anis sholatin, siapa yang tertidur dari solat, fal yusolli, hendaklah dia solat, idza dzakaraha, ketika dia sudah mengingatnya, au kama qala Nabi shalawatuhu wassalamu alaihi. Nah, Syekh Nawawi mengatakan solat yang tidak sengaja terlewatkan, solat wajib kita, misalnya solat zuhur kita lupa atau ketiduran, tahu-tahu sudah asar, kita solat asar. Sebenarnya kalau lupa dalam perkara sunnah bisa ditunda untuk diqadha, tapi kalau perkara-perkara yang tidak sunnah disegerakan untuk diqadha. Habis sholat asar ternyata kita ada kesibukan yang baik, mungkin pengajian atau lain sebagainya, sudah tidak sempat lagi untuk mengqadha sholat zuhur. Tiba waktu maghrib, habis sholat maghrib kita berkesempatan mengqadha sholat, maka waktu itu walaupun qadha kita sholat zuhur, disunnahkan 2 rakaatnya jahar, karena dia ikut waktu malam. Sunnahnya jahar. Itu yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantini. Wa yajharu fi salatil istisqa wa yusirru fil janazah idza shallaha fin nahar, dan dia membaca secara jahar di salat al-istisqa, salat untuk meminta hujan, dan dibaca secara sir di dalam salat jenazah. Jadi salat jenazah bacanya sir. Iza shallaha fin nahar, apabila dia salat di waktu siang, wa kadza idza shallaha bil lail alal sahih al mukhtar, demikian pula dia salat di waktu malam. Salat jenazah bacaannya sir, mau siang mau malam sir. Sunnah. Wala yajharu fin nawafil nahar ghairu ma dzakarnahu minal 'id wal istisqa, dan tidak mengeraskan bacaan di solat-solat sunnah di waktu siang, gaira, selain ma dzakarnahu, apa yang telah kami jelaskan tadi, minal 'id, seperti solat hari raya, wal istisqa. Wa ikhtalafa ashabuna fin nawafil lail, dan para ulama dari golongan kami berbeda pendapat
dalam sholat sunnah di waktu malam. Nah, kalau sholat sunnah masuk waktu malam, ini ada perbedaan pendapat. Apakah kita membaca secara jahar atau secara sir? Terjadi perbedaan pendapat. Faqil la yajhar, sebagian ulama mengatakan tidak perlu dijaharkan kalau sholat sunnah di waktu malam. Waqil yajhar, pendapat kedua mengatakan dijaharkan bacaan tersebut. Wa thalith huwa al-asah wa bihi qata al-qadi Husain wal Bagawi. Nah, Imam Nawawi memilih pendapat ketiga yang tadi sholat sunnah, yaitu bacaannya tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, sedang kalau sholat sunnah di waktu malam. Sama seperti kunut nazilah. Kunut nazilah kalau kita kerjakan di sholat zuhur, sebagian ulama yang mengikuti pendapat daripada Al-Imam Husain bin Muhammad Al-Marwazi itu dibaca sedang, antara pelan dan keras, tengah-tengah. Nah, sholat sunnah yang dilakukan di waktu malam itu dianjurkan kita membaca dengan tawasud, tidak terlalu jahar, tidak terlalu pelan. Imam Nawawi mengikut pendapat daripada Al-Qadi Al-Husain wal Bagawi, wa bihi qata'a Al-Qadi Husain wal Bagawi yuqra'u bainal jahri wal israri. Kata Imam Al-Qadi Husain dan Imam Al-Bagawi, dibaca di antara jahar dan sir bacaan surat tersebut. Ini Al-Qadi Al-Husain, beliau ulama asal Khurasan Al-Marwazi, namanya Husain bin Muhammad Al-Marwazi, wafat pada tahun 462 Hijriah. Ini salah satu rujukan mazhab Syafi'i di Khurasan di zamannya. Nah, beliau ini disebutkan juga belajar kepada seorang ulama bernama Al-Imam Abu Bakar Al-Qaffal. Abu Bakar Al-Qaffal, ulama Syafi'i. Abu Bakar Al-Qaffal, murid beliau yang menafsirkan Al-Quran bernama Imam Al-Bagawi. Imam Al-Bagawi itu adalah murid daripada Husain bin Muhammad Al-Marwazi. Al-Qadi itu menunjukkan jabatannya sebagai hakim. Al-Qadi di zaman itu, kalau mereka hakim pasti ulama. Di zaman itu ya, setiap hakim pasti ulama, karena diberikan syarat menghafal 10.000 hadis, menguasai Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengetahui tentang masalah al-khilaf bainal madhahib, perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih 4 mazhab. Itu hakim harus paham itu di zaman itu. Makanya setiap disebut hakim pasti ulama. Al-Qadi Al-Mawardi, Al-Qadi Al-Mawardi. Bahkan dinyatakan di dalam kitab Syazaratuz Zahab karya Ibnul Imad Al-Hambali, Al-Qadi, istilah Al-Qadi di dalam ilmu fikih mazhab Syafi'i itu, kalau kita dapati di kitab tulisan Al-Qadi, itu maksudnya adalah Husain bin Muhammad Al-Marwazi. Tapi kalau kita dapati istilah ini Al-Qadi tanpa disebutkan nama, hanya diberikan gelar Al-Qadi di dalam kitab usul, dalam kitab akidah ahli sunnah wal jamaah, itu yang dimaksud adalah Al-Qadi Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Kalau kita dapati di dalam kitab-kitab ilmu kalam, ilmu teologi, ilmu akidah, istilah Al-Qadiyani, dua qadi, dua hakim, itu dimaksud 2 orang ulama. Al-Qadi Husain tadi bin Muhammad Al-Marwazi, dan yang kedua Al-Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Ini istilah-istilah
yang populer di kitab-kitab ulama terdahulu. Kemudian kalau sebut syekh, asy-syekh, guru besar di dalam ilmu kalam, itu yang dimaksud Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Ali bin Ismail, yang dilahirkan tahun 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Kalau disebut asy-syekh dalam kitab fikih Syafi'i, kalau Syekhul Islam Imam Nawawi masuk. Tapi kalau asy-syekh saja itu Imam Al-Juwaini, salah satu daripada ulama mazhab Syafi'i, gurunya Imam Al-Ghazali. Nah, ini istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Tahdzibul Asma'i wal Lughat yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Imam Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah menyatakan kalau istilah Al-Qadi dalam kitab fikih orang-orang Irak, itu pasti yang dimaksud Al-Qadi di situ adalah Husain bin Muhammad Al-Marwazi. Namun jika disebutkan Al-Qadi dalam ilmu kalam, dalam kitab-kitab yang membahas tentang ilmu kalam, maka yang dimaksud Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani. Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani ini tokoh Asy'ari, ulama ahli sunnah wal jamaah. Idza utlika ahli sunnah wal jamaah fahum asy'ariyah wal maturidiyah. Kalau disebutkan ahli sunnah wal jamaah, yang dimaksud masalah akidah, yaitu mereka adalah asy'ariyah wal maturidiyah. Asy'ariyah nisbat kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, Maturidiyah nisbat kepada Al-Imam Mansur Al-Maturidiyah yang ada di Samarkand di Uzbekistan. Kemudian Al-Qadi yang dimaksud golongan Mu'tazilah Ali Al-Jubai. Ali Al-Jubai ayah tiri daripada Abul Hasan Asy'ari. Ayah tiri Abul Hasan, mazhabnya Mu'tazilah, kaum rasionalis Islam. Dalam terminologi ilmu kalam disebutkan, kalau kita dapati dalam ilmu kalam ahli sunnah wal jamaah, asy-syekh adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian gelar Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, kemudian Al-Ustadz Abul Ishaq Al-Isfaraini, kemudian Al-Imam adalah Fakhruddin Ar-Razi. Itu istilah-istilah yang sangat populer di kalangan para ulama. Jadi kadang-kadang mereka tulis tidak sebut nama, hanya sebut gelar. Makanya kita harus tahu tuh, kalau Al-Qadi dalam kitab usul apa, Al-Qadi dalam kitab fikih apa, Asy-Syekh dalam kitab fikih itu apa. Inilah bagian-bagian daripada terminologi ulama terdahulu. Nah, Al-Imam Husain bin Muhammad Al-Marwazi disebutkan oleh para ulama seperti Ibnul Imad, beliau mazhab fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Jadi mayoritas ulama-ulama terdahulu jika mereka bermazhab Syafi'i, mayoritas akidah mereka Asy'ari. Pendiri daripada akidah ilmu mazhab akidah Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau ini berguru kepada ulama lintas madhab, sehingga beliau itu di awal Hambali kemudian Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan beliau Syafi'i, sebagian mengatakan beliau tingkatan mujtahid dalam fikih, dan sama tingkatan beliau di dalam akidah. Nah, madhab inilah yang mayoritas ulama mengikuti, salafan wa khalafan, dari generasi dulu sampai kini mayoritas. Kalau kita ingin tahu, baca kitab tulisan Tajuddin As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, berjudul Tabaqatus Syafi'iyatil Kubra. Kitabnya berjilid-jilid, kurang lebih 5 apa 6 jilid, saya lupa itu. 5 apa 6 apa 7. Di rumah ada itu. Kalau kita baca dari awal, ulama Syafi'i Asy'ari, Syafi'i Asy'ari. Dan akidah kita dari sejak dahulu di Nusantara ini, akidah kita mengarah ke Asy'ari. Dan memang ulama yang datang ke Nusantara mereka berakidah Asy'ari.
Nah, ini akidah yang benar. Kalau tidak benar, tidak mungkin Nabi katakan sebaik-baiknya raja yang akan membebaskan Konstantinopel. Ya, la tuftahanna al-Konstantiniyya fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Konstantinopel akan dibebaskan oleh sebaik-baiknya raja dan sebaik-baiknya pasukan. Kata ni'ma itu sebaik-baiknya. Tidak mungkin akidahnya salah. Nabi katakan sebaik-baiknya raja, sebaik-baiknya pasukan. Ini hadis ini bisyarah, kabar gembira kepada orang yang bisa membebaskan Konstantinopel. Dan orang itu bernama Muhammad Al-Fatih, Sultan Raja dari Ad-Daulah Al-Uthmaniyah. Akidahnya apa? Asy'ari, Sufi, Tarega. Kemudian tentara-tentaranya sama. Kalau memang salah akidahnya, tidak mungkin Nabi mengatakan raja terbaik, pasukan terbaik. Itu. Nah, ini Asy'ari. Bahkan ini yang jarang dipublikasikan. Ibnu Taimiyah yang lahir 661 Hijriah, wafat 728 Hijriah. Ibnu Taimiyah ini punya marahil fil i'tiqad, punya tahapan-tahapan perubahan dalam akidah. Saya pernah mengkaji kitab akidahnya berjudul Al-Aqidatu Al-Wasithiyah. Di situ ada sedikit kerancuan. Tapi kitab-kitab sebelumnya banyak sekali kerancuan. Hal-hal yang bertentangan dengan akidah mayoritas para ulama. Bahkan dikritik oleh Imam As-Subki dengan kritikan yang sangat tajam, namun dibela oleh muridnya Az-Zahabi. Az-Zahabi adalah murid dari Ibnu Taimiyah. As-Subki belajar kepada Az-Zahabi dalam bidang ilmu hadis, tapi tidak dalam bidang ilmu akidah. Makanya Imam Subki mengatakan Al-Imam Zahabi sentimen kepada Abul Hasan Al-Asy'ari karena dia pendukung Mujassimah. Di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala menjelaskan biografi Abul Hasan Asy'ari setengah hati. Tapi kalau yang ulama-ulama yang berakidah Mujassimah disanjung, dipuji dan dijelaskan berlembar-lembar. Nah, itu pernyataan Tajuddin As-Subki yang mengatakan Az-Zahabi sentimen kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi terlepas daripada itu, Az-Zahabi ulama dalam bidang hadis, ulama dalam bidang sejarah. Tapi kalau akidah masih dipertentangkan. Salah satu kitab akidah, Kitabul Ulu. Apa arti ulu? Di atas. Atas, al-ulu. Maknanya Allah itu duduk di atas langit. Isyarat yang kita katakan la ilaha illallah, ini isyaratnya Allah di atas langit duduk menurut mereka. Tapi bagi kita ahli sunnah wal jamaah, itu isyarat adalah kedudukan Allah maha tinggi, bukan Allah berada di atas langit. Makanah laisa makan, pangkat bukan tempat. Cukup kita ikut Imam Ali. Ini ulama banyak berpendapat nih. Ulama fulan, wa fulan. Ada riwayat dari gerbang ilmu. Ini ulama-ulama ini kalau dibandingkan dengan Imam Ali, keilmuannya gak sebanding. Mau mereka secara berjamaah, gak ada nilainya di hadapan Imam Ali bin Abi Thalib, murid tercinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq yang ditulis oleh Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi meriwayatkan Imam Ali menyatakan Inna Allah Ta'ala khalaqal arsya izharan li kudratihi wala makanan li dhatihi. Sesungguhnya Allah menciptakan arsy, karena dalam ayat seakan-akan dipahami secara teks oleh sebagian golongan bahwa Allah duduk di atas singgasana. Allah arsy, di arsy. Fis sama yudabbirul amra minas sama. Allah mengatur perkara dari langit. Berarti arsy itu di langit. Allah di langit duduk. Pemahaman tekstual menyatakan Allah di langit duduk. Tapi Imam Ali menyatakan sesungguhnya Allah menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat tinggalnya. Bukan sebagai tempat tinggalnya. Dalam kitab At-Tafsir Fid Din ditanya, orang Yahudi bertanya kepada Imam Ali, wahai Imam Ali,
Aina Allah? Di mana Allah? Kemudian Imam Ali menjawab, innalladzi ayyana aina fala yuqalu lahu aina. Dia yang menciptakan di mana, maka tidak layak mengatakan Allah di mana. Wa kaifa Allah? Bagaimana Allah? Innalladzi kayyafa kaifa fala yuqalu lahu kaifa. Allah yang menciptakan bagaimana, tidak layak mengatakan Allah bagaimana. Itu akidahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Ditulis oleh dua ulama besar, Abdul Qahir al-Baghdadi dan juga Al-Imam Abu Ishaq al-Isfaraini, mencatat dalam kitabnya At-Tafsir Fid Din. Nah, Ibnu Taimiyah sebenarnya pada tahun 707 Hijriah beliau punya pendapat-pendapat yang mengarah kepada Mujassimah karena terkontaminasi dengan afkarnya ulama sebelum beliau, namanya Al-Qadi Abu Ya'la Al-Hambali, yang memang akidahnya ini rusak, mazhab Hambali, tapi mengarah ke Mujassimah secara akidah, dan dikritik oleh ulama yang bermazhab Hambali seperti Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi menyatakan bahwa dia sudah mengencingi mazhab Hambali yang najisnya tidak akan hilang sampai hari kiamat, karena mengajak umat untuk berfikir tajsim, memfisikkan Allah layaknya makhluk. Pemikiran inilah yang berdampak kepada Ibnu Taimiyah, sehingga kitab akidah beliau itu berbeda-beda. Akidah dalam kitab Majmu' Fatawa ada berbeda, Al-Aqidatul Wasithiyah berbeda. Bahkan di dalam kitab yang beliau nyatakan bahwa Allah turun dari langit ke bumi sebagaimana saya turun dari mimbar. Ini mimbar naik, beliau katakan Allah turun ke bumi layaknya saya turun dari mimbar. Al-Qadi Abu Ya'la dalam kitab tentang Ibtalu Ta'wilat, membatalkan ta'wil, mengatakan kerjaannya Allah naik turun. Kerjaannya Allah naik turun, kadang di atas, kadang di bawah. Karena ada kata yanzil wa ya'ruj. Ada kata yanzil turun, ada kata ya'ruj naik. Di dalam Al-Quran disebut naik turun, dipahami Allah naik turun. Tapi kalau ulama ahli sunnah wal jamaah, jika bertentangan dengan akal dan bertentangan dengan nas dan menjurus kepada memfisikkan Allah dengan sifat yang tidak layak, mereka hindari itu. Makanya namanya tanzih. Akhirnya mereka mengambil takwil. Takwil itu adalah ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena Nabi doakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, ajarkan dia fikih dan ajarkan takwil. Syekh Muhammad Amin As-Singkiti, pengarang kitab Adwaul Bayan, mengatakan makna takwil di sini adalah takwil Al-Qur'an. Wa ma ya'lamu at-ta'wila illallah wa rasikhuna fil ilm. Tidak ada yang tahu takwil Al-Qur'an kecuali Allah. Dan siapa? Para ulama yang mantap dalam ilmunya. Itu takwil, maknanya takwil ayat-ayat mutasyabihat yang tidak boleh dipahami secara tekstual, dan memang harus ditakwil. Kalau tidak ditakwil akan mengarah kepada tajsim. Makanya para ulama mengatakan makna turun, rahmat khusus turun, bukan Allah turun. Makna turun, Allah perintahkan malaikat untuk turun. Kalau malaikat di langit, benar, makhluk malaikat di langit. Allah Ta'ala mengetahui mereka sedekat urat leher mereka. Itu bukan Allah ada di situ, tapi ilmunya Allah ada di situ. Nabi di dalam goa, Allah bersama Nabi dalam goa. Bukan Allah bersama Nabi dalam goa, tapi ilmunya Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Ilmunya Allah tahu Nabi di dalam goa. Karena kalau tidak dipahami dengan takwil, maka ada satu ayat berbahaya. Ainama kuntum, dimanapun kalian berada, fasamma wajhullah, di sana ada wajahnya Allah. Berarti di mana-mana Allah ada. Maka ditakwil oleh para ulama. Baca kitab salaf abad kedua Hijriah, At-Tabari, yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, itu menjelaskan banyak sekali para sahabat mendapati ayat-ayat mutasyabihat, mereka mentakwil. Tidak terhitung jumlahnya dalam kitab itu. Ini kitab salaf karena abad kedua.
ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Nah, Ibnu Taimiyah ternyata di akhir-akhir hayatnya pada tahun 707 Hijriah, masih jauh ya, masih jauh dengan waktu wafatnya. Wafat 728 Hijriah. Yang menjelaskan rujuknya Ibnu Taimiyah mengatakan ana Asy'ari, saya Asy'ari, kata Ibnu Taimiyah, itu di tahun 707 Hijriah. Artinya apa? Pendapat beliau yang sebelumnya yang memfisikkan Allah, mentajsim Allah, atau pendapat-pendapat yang menyimpang dari akidah, pendapat itu beliau sudah tidak menggunakan lagi, tidak menjadikan hujjah lagi. Beliau sudah merujuk, menarik kembali pendapat itu, dan beliau kembali ke mazhab apa? Asy'ari. Ini yang mengatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bisa dilihat dalam kitab Ad-Durar Al-Kaminah. Ditanya sanad bagaimana? Apakah benar sanadnya ini sahih? Ibnu Hajar Al-Asqalani ulama hadis, ketat menyeleksi riwayat. Kemudian masa daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Ibnu Taimiyah masa yang dekat. Ibnu Hajar lahir tahun 773 Hijriah. Pertaubatan Ibnu Taimiyah itu di Mesir. Ketika dibawa ke Mesir, dipenjarakan di Mesir. Kemudian dia keluar bertaubat di hadapan seluruh para ulama yang hadir di situ. Dan pertaubatan itu ditulis oleh sebagian ulama. Ibnu Hajar Al-Asqalani mendapatkan tulisan ini. Oleh sebab itu kalau kita melihat Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau diberikan pendapat bagaimana si Ibnu Taimiyah, beliau akui Ibnu Taimiyah sebagai ulama. Beliau akui Ibnu Taimiyah sebagai ulama besar, orang yang berilmu. Beliau tidak menjatuhkan, juga tidak memuji. Tapi bagian akhirnya beliau mengatakan Ibnu Taimiyah sudah bertobat dengan mengatakan ana Asy'ari. Zaman sekarang pemahaman yang sudah ditolak oleh Ibnu Taimiyah digunakan lagi. Padahal Ibnu Taimiyah sudah bertobat. Ini kesaksian Ibnu Hajar Al-Asqalani. Guru-gurunya yang menyampaikan kepada beliau, ada catatan yang mereka tulis dan disaksikan secara mutawatir. Banyak orang hadir menyaksikan itu dari kalangan para ulama. Oleh sebab itu, kitab rujukan ahli sunnah Al-Ibanah an Usulid Diyanah yang ditulis oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kitab ini pun menjadi korban. Jadi kalau kita baca kitab itu, kita jadi mujassimah, padahal kitabnya imam kita. Kenapa bisa begitu? Ternyata kitab ini menjadi sasaran kaum mujassimah untuk dipalsukan, ditazwir, ditahrif. Itu terjadi abad ke-4 ke-5 Hijriah. Ini pengakuan Imam Sofadi. Imam Sofadi salah satu ulama yang pernah hadir di majlisnya Ibnu Taimiyah. As-Sofadi pengarang kitab Al-Wafi bil Wafayat berguru kepada Imam Az-Zahabi. Murid-murid Ibnu Taimiyah tidak semuanya menyimpang akidahnya ya, tapi mereka semua ulama besar. Makanya kami gunakan kitab-kitab sejarah mereka, kami gunakan kitab-kitab hadis mereka, karena dalam perkara sejarah dan hadis tidak ada bermasalah. Ikhtilaf dalam masalah fikih tidak bermasalah. Ikhtilaf dalam masalah riwayat tidak ada masalah, riwayat keilmuan. Tapi ikhtilaf dalam akidah bermasalah, karena akidah itu prinsip, gak boleh kita berbeda. Kebenarannya mutlak satu. Sehingga murid-murid Ibnu Taimiyah seperti Al-Hafiz Ibnu Katsir itu adalah muridnya Ibnu Taimiyah, lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Al-Imam Al-Mizi yang menulis kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Qayyim itu juga muridnya. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam As-Sofadi, dua daripada muridnya Ibnu Taimiyah. Mungkin, saya katakan mungkin tidak mendapatkan informasi taubatnya Ibnu Taimiyah atas ajaran akidahnya, karena Ibnu Taimiyah waktu itu di Mesir.
pertaubatannya di Mesir. Dan Ibnu Taimiyah ini banyak masuk penjara, banyak dimasukkan ke dalam penjara, sehingga murid Ibnu Zawzi Al-Qayyim masih menyebarkan separuh dari pahamnya Ibnu Taimiyah. Az-Zahabi juga masih menyebarkan separuh, bahkan hampir semua. Kalau kita baca kitab Al-Ulu, di situ Mujassimah. Tapi dua murid Ibnu Taimiyah, Al-Mizi dan Ibnu Katsir, mereka akidahnya selamat. Ibnu Katsir itu mazhabnya Syafi'i, punya kitab namanya Tabaqatu Syafi'iyah. Asy'ari akidahnya. Dari mana bisa tahu? Dari afkar, pola pikirannya di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Di situ ayat-ayat mutasyabihat sering beliau takwil. Itu menandakan metodologi Asy'ari. Al-Mizi walaupun muridnya Ibnu Taimiyah, bahkan sangat menyanjung Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, itu gelar Syekhul Islam, salah satunya yang memberikan gelar itu adalah Imam Al-Mizi. Tapi alhamdulillah Imam Al-Mizi akidahnya terselamatkan. Kenapa terselamatkan? Karena belajar kepada Imam Nawawi. Belajar kepada Ibnu Taimiyah, tapi selepas itu beliau belajar kepada Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah. Ikut akidahnya Imam Nawawi. As-Sofadi cenderung moderat di antara dua murid tersebut. Jadi kitab Al-Ibana itu sudah banyak dipalsukan. Sehingga jangan sampai kita tertipu, lah kitabnya kita kok kayak begini, diajarkan tajzim, tashbih, ternyata sudah dipalsukan. Kitab aslinya masih ada tapi sulit dicari, kebanyakan palsu. Maka dari mana kita bisa mengambil pemikiran yang lurus dari Abul Hasan Asy'ari? Caranya satu, lewat murid-muridnya atau murid daripada murid-muridnya. Mereka juga menulis kitab. Murid yang terkenal Abul Hasan Al-Bahili, punya murid Abu Bakar Bakelani, Ibnu Furak, Abu Ishaq Isfaraini. Mereka punya murid mengarang kitab akidah. Mereka inilah yang perlu kita pelajari karya-karya tulis mereka tentang akidah, sehingga kita punya akidah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus tahu nih akidah kita, ya, akidah kita. Jamaah tabligh akidahnya Maturidiyah. Ulama-ulama India mayoritas Maturidiyah. Mazhabnya Hanafi. Kita ke Al-Azhar Asy'ari. Fikihnya di situ ada 4 mazhab dipelajari. Kita ke Maroko Al-Qarawin, universitas tertua di Maroko, juga ahli sunnah Asy'ari wal Maturidiyah. Mazhab Maliki Syafi'i mayoritas Asy'ari. Mayoritas, tidak semua tapi kebanyakan. Mujassimah kebanyakan muncul dari mazhab Hambali. Gitu. Ini yang perlu kita pahami. Mudah-mudahan Allah selamatkan akidah kita di zaman yang penuh fitnah ini. Akidah-akidah yang berbagai macam, al-firqah, ya, al-firqah mudillah fil i'tiqad. Mudah-mudahan diselamatkan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakil mahruma. Allahumma nadhi qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbuna. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.